Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Hana Purna Kinanti, Resnu Seisio Oratori, Diozata Rivalino Rismada, Teko Muhammad Burhani Sultan Pribadi, dan saya sendiri Rafif Razan Ananto. Perkenalkan, nama saya Hana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu motor AC dan bagaimana prinsip kerjanya. Motor AC adalah jenis motor listrik yang bekerja menggunakan tegangan AC atau alternating current. Motor AC memiliki dua buah bagian utama, yaitu stator dan rotor. Stator merupakan komponen motor AC yang statis, sedangkan rotor merupakan komponen motor AC yang berputar. Motor AC dapat dilengkapi dengan penggerak frekuensi variabel untuk mengendalikan kecepatan sekaligus menurunkan konsumsi dayanya. Lalu bagaimanakah prinsip kerjanya? Secara sederhana, prinsip kerja motor AC dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, stator dialiri arus listrik AC. Setelah stator terkena arus listrik, stator akan menghasilkan medan magnet. Kemudian rotor akan berputar sesuai dengan medan magnet tersebut. Untuk tipe induksi, rotor berputar akibat dari induksi medan magnet yang terjadi pada rotor. Sedangkan untuk tipe sinkron, rotor berputar akibat diberi dorongan terlebih dahulu. Sekian penjelasan mengenai pengertian dan prinsip kerja motor AC. Selanjutnya akan dijelaskan tipe motor AC yang akan dijelaskan oleh Afif. Saya Rafif Razan Ananto akan menjelaskan mengenai tipe motor AC. Yang pertama ada motor induksi. Motor induksi merupakan motor listrik AC yang bekerja berdasarkan induksi medan magnet antara rotor dan stator. Arus motor ini bukan diperoleh dari arus yang terinduksi sebagai akibat adanya perbedaan relatif antara putaran rotor dengan medan putar yang dihasilkan oleh arus stator. Motor induksi sangat banyak digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, baik di industri maupun di rumah tangga. Selanjutnya ada klasifikasi umum motor induksi. Yang pertama ada motor induksi satu fase. Motor ini hanya memiliki satu gulungan stator, beroperasi dengan pasokan daya satu fase, memiliki sebuah rotor kandang tupai, dan memerlukan sebuah alat untuk menghidupkan motornya. Lalu yang kedua ada motor induksi tiga fase. Jadi medan magnet pada motor induksi tiga fase berputar dihasilkan oleh pasokan tiga fase yang seimbang. Motor tersebut memiliki kemampuan daya yang cukup tinggi. Selanjutnya ada motor sinkron. Motor sinkron adalah motor AC tiga fase yang dijalankan pada kecepatan sinkron atau tanpa slip. Motor sinkron adalah motor AC bekerja pada kecepatan tetap pada sistem frekuensi tertentu. Motor ini memerlukan arus DC untuk pembangkitan daya dan memiliki torsi awal yang rendah. Dan oleh karena itu, motor sinkron ini cocok untuk penggunaan awal untuk beban rendah seperti kompresor udara ataupun generator motor. Perkenalkan, nama saya Resnu Seisio Oratori Galunggung, NRP 021-116-4000-0187. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari motor induksi dan motor sinkron dari motor arus bolak-balik. Pada motor induksi, kecepatan dari motor induksi tersebut bergantung terhadap frekuensi dari arus bolak-balik. Lalu dikarenakan konstruksinya, maka akan terdapat slip, di mana kecepatan frekuensi dari arus bolak-balik tidak berbanding lurus terhadap kecepatan rotor. Konstruksinya sendiri tidak memerlukan brush dan daya motornya bervariasi. Salah satu karakteristik yang berlebih dari motor induksi diantaranya adalah dapat menanggung beban torsi yang relatif lebih besar. Kelebihan dari motor induksi diantaranya dapat memulai berputar sendiri tanpa harusnya ada mekanisme starter. Konstruksinya yang simple dan rigid, sehingga tidak mudah rusak, dan harga konstruksinya yang lebih murah. Kekurangan dari motor induksi diantaranya kurang efisiennya dari daya output yang dihasilkan terhadap daya input yang diberikan, dan putarannya yang tidak selalu akurat dikarenakan adanya slip barusan. Sebaliknya pada motor sinkron, kecepatan putarnya berbanding lurus terhadap frekuensi dari arus bolak-balik tersebut. Motor sinkron sendiri memerlukan mekanisme tambahan untuk membantu memulai rotor bergerak. Daya motor dari motor sinkron juga bervariasi, namun motor sinkron tidak dapat menanggung beban yang lebih besar dibanding motor induksi. Kelebihan dari motor sinkron diantaranya akurasi putaran yang baik,
dan efisien dalam menggunakan energinya. Kekurangan dari motor sinkron diantaranya harganya yang lebih mahal dan keperluannya untuk memerlukan starter mechanism untuk memulai putarannya. Motor induksi merupakan motor yang paling sering digunakan. Mereka murah, mudah dibuat, dan mudah di-maintain dibandingkan dengan alternatif lainnya. Pada video ini, kita akan mempelajari tentang cara kerja motor induksi 3 fase squirrel cage. Motor ini memiliki dua bagian utama. Bagian yang tidak bergerak disebut stator, dan bagian yang berputar disebut rotor. Stator dibuat dengan rangka baja tipis yang ditindih-tindih. Rangka baja ini diberi lilitan kabel. Ketika aliran listrik AC 3 fase dialirkan, maka dihasilkan rotating magnetic field atau RMF. Berikut merupakan model simpel dari lilitan 3 fase. Kabel yang membawa aliran listrik menghasilkan medan magnet. Pada kabel 3 fase, ketika aliran AC divariasikan, maka orientasi medan magnet akan berubah. Berdasarkan ilustrasi tersebut, dapat dilihat bahwa medan magnet terlihat seperti berputar. Kecepatan putar dari RMF disebut dengan synchronous speed. Jika kita meletakkan benda konduktor di dalamnya, berdasarkan hukum Faraday, benda tersebut akan terinduksikan dengan arus listrik. Maka, berdasarkan hukum Lorentz, konduktor akan mengalami gaya elektromagnetik. Sehingga konduktor akan ikut berputar. Pada motor induksi, benda konduktor kita berupa squirrel cage. Ketika squirrel cage dilewati RMF dan terinduksikan arus listrik, maka gaya elektromagnetik terjadi. Dan squirrel cage akan ikut berputar. Dikarenakan listrik diinduksikan ke rotor daripada dialirkan, maka rotor jenis ini disebut motor induksi. Untuk meminimalisasikan kerugian arus rotor, diberikan insulasi lamina pada bagian dalam squirrel cage. Salah satu keuntungan dari motor induksi adalah dia dapat mulai berputar sendiri. Ketika kecepatan dari rotor sama dengan kecepatan medan magnet, maka rotor akan mengalami medan magnet yang konstan, sehingga tidak terjadi induksi yang artinya gaya pada rotor adalah nol. Namun, ketika rotor memelan, maka rotor akan mengalami perubahan medan magnet, sehingga akan terjadi induksi lagi, dan rotor kembali mengalami gaya, dan mengalami kecepatan. Maka, rotor akan selalu lebih pelan dari kecepatan RMF. Perbedaan antara kecepatan RMF dan kecepatan rotor disebut slip. Perputaran mekanik tersebut lalu ditransmisikan melalui power shaft. Pada motor induksi, input energi listrik melalui rotor dan output energi mekanik melalui rotor. Pengaplikasian motor AC pada kehidupan sehari-hari dan pada industri. Yang mana pada kehidupan sehari-hari, motor AC yang digunakan ialah motor induksi 1 fase,
yang biasa terdapat pada kipas angin, lemari es, pompa air, mesin cuci, dan pengering pakaian. Kalau untuk yang di industri biasanya terdapat pada motor induksi 3 fasa, yaitu pada pompa, kompresor, belt conveyor, jaringan listrik, dan grinder. Serta juga untuk motor sinkron, jenis motor sinkron juga digunakan pada industri, banyak digunakan di industri, seperti pompa sentrifugal, kompresor, konveyor, mesin penggiling, mesin penghancur atau crusher, dan generator. Di sini ada penjelasan mengenai cara kerja AC motor pada kipas angin. Pertama, arus bolak-balik masuk menuju kipas angin. Kemudian, di dalam kipas ada motor listrik. Motor listrik itu ada kumparan besi yang bergerak bersama dengan sepasang pipih bentuk U. Kemudian, motor listrik mengubah listrik menjadi energi gerak. Ketika energi listrik mengalir di lilitan kawat dalam kumparan besi, itu akan menimbulkan magnet, dan magnet akan menimbulkan gaya, di mana gaya ini tolak-menolak antara kumparan besi dengan sepasang magnet tersebut. Itu akan membuat gaya berputar periodik pada kumparan besi. Kemudian, baling-baling kipas akan dikaitkan ke poros kumparan, sehingga terjadi penambahan tegangan listrik pada kumparan besi. Gaya kemagnetan tersebut akan dirubah menjadi gaya putar untuk menghembuskan angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk bagian kelebihan dan kekurangan. Sebelum itu saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dwi Zata Arifali Nurismada, NRP 02117400000182. Oke, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan pada aktor-aktor secara general atau secara umum. Untuk yang pertama, aktor-aktor memiliki kelebihan desain yang sederhana. Jadi desain ini dapat diaplikasikan kepada elektronik yang manapun sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Dan yang kedua, relatif murah. Kita dapat menemukan pada toko-toko atau pasaran di luar dengan harga yang murah. Kemudian yang ketiga, spare part mudah ditemukan dari beberapa merek manapun. Aktor ini memiliki spare part yang mudah ditemukan dalam pasaran sehingga tidak khawatir apabila rusak, kita bisa membelinya lagi. Untuk yang keempat, operasi yang reliable, yaitu yang berarti operasinya dapat diandalkan karena dia dapat bekerja pada kondisi kelembapan yang ekstrim maupun suhu yang panas, dingin. Dia bisa digunakan dengan istilahnya dapat diandalkan. Untuk yang kelima, yaitu memiliki kecepatan yang tinggi. Jadi memiliki kecepatan yang tinggi apabila kita memberi contoh aktuator pada pompa, dia memiliki RPM yang sangat tinggi. Jadi dia dapat kita andalkan untuk apabila kita ingin memenuhi, apabila kita butuh dengan PSI yang besar, tekanan yang besar, maka aktuator lah jawabannya. Dan untuk yang kekurangan sendiri, yaitu ketidakmampuan untuk beroperasi pada kecepatan rendah. Jadi pada aktuator apabila kecepatan rendah, dia akan diputus-putus. Dia tidak ada untuk potensiometer untuk melambatkan kecepatannya. Jadi hanya itu saja untuk kelebihan dan kekurangannya. Terima kasih.